explainernya lagi kah? Atau mungkin jungler mungkin bisa Lancelot untuk bisa menutup power agar Yves tidak bisa di-push gitu saja, tapi ternyata Fredrin yang dihilangin. Menurutku untuk sekarang EVOS Icon dari segi damage output sudah cukup oke, tapi mereka masih butuh durability power hero. Yang dimana berarti ini kemungkinan fighter di arah XP lane dan juga junglernya harusnya nggak bilang agak cukup tebal sih untuk bisa menjadi frontliner dari EVOS Icon. Tapi menurutku dengan hilangnya Fredrin untuk melawan Baxia dan juga Uranus ya, Martis. Iya, itu dia. Yang bisa dibawa oleh EVOS Icon. Martis langsung diamankan ya, biar menjadi pertemuan yang cukup equal lah nantinya di area objektif netral dan juga objektif jungle, teamfight lebih tepatnya yang dimiliki oleh EVOS. Karena memang gak ada durability power juga kan dengan adanya Kajab. Romer. Karena kasihan juga ntar XP lane-nya kalau ngambil ke arah jungler assassin, ini XP lane-nya yang bakalan jadi capek. Ini mesti, apalagi rotasi awal ya, kalau ada dua frontliner kan enak gitu loh, dibagi satu-satu lah tugasnya. Cuman kalau misalkan XP laner aja yang jadi frontliner, dia bakalan capek jalan gitu loh. Oke lah kalau mungkin ada Yuzong gitu loh, tapi balik lagi Grafis masih punya 2 slot lagi sebelum dipindahkan ke EVOS untuk last pick-nya, dan mereka masih butuh gold lane dan juga Brody. Oh, Basyanya hanyalah flex pick, tapi ternyata Hellcurt sudah muncul untuk di game kali ini. Nah, Hellcurt menurutku bisa menjadi power turning point bagi teman-teman dari Grafis Esports jika mereka ingin memenangkan game kali ini. Problemnya masih mirip dengan game sebelumnya. Cara in and out-nya seperti apa. Dan bahkan Terizla untuk di arah XP lane-nya. Yes, ini benar-benar ngambil 2 fighter, jungler dan juga untuk di arah XP laner-nya. Cuma menurutku pengambilan Karakaja di game kali ini bakalan cukup efisien sih untuk bisa menghilangkan territorial power juga dari Grafis dengan adanya real world manipulation dari Yves. Tapi problemnya bakalan agak susah sih untuk bisa mempenetrasi frontline dari teman-teman Grafis juga dengan adanya Uranus dan juga Basya. Alright, talent predictions presented by KFC. Kita di satu suara ya untuk EVOS Icon dengan kemenangan 2-0, tapi ini masih teori only yang dimana masih bisa berubah-ubah tentunya sesuai dengan bagaimana kedua belah tim mengimplementasikan 10 hero yang sudah mereka amankan. Apakah ini akan menjadi match point untuk EVOS Icon atau Grafis? Di match kita yang kedua sudah mulai terdengar sorak-sorai dari para penonton di Institute Perbaras kali ini. So, kita langsung terbang ke Land of Dawn tentunya untuk melihat siapakah yang akan mendapatkan poin di game yang pertama. Hero-hero sudah mulai terpantau ada di beberapa laning phase mereka masing-masing, tapi di situ ada bantuan ya supaya dari Ridaknya sendiri jauh lebih cepat untuk bisa melakukan rotasi dari jungle patternnya. Ya, tapi ini dia untuk game pertama antara Grafis melawan EVOS Icon dengan setup yang aku bilang dari segi ban pick-nya. Ini mungkin persyaratannya untuk Grafis adalah dapetin early game-nya untuk bisa mengamplify power dari Brody dan juga Hellcurt. Sementara kalau kita lihat dari EVOS, justru mereka harus bermain agak santai mengingat bahwa mereka sangat kental dari segi tim setup dengan ada Veldora diikuti dengan penalty zone dan juga mortal coil, dan membuat mereka mungkin akan punya full potensial jikalau alter turret dari Grafis semuanya sudah pada hilang, mereka sudah punya space untuk melakukan invasi, dan itu adalah mungkin menjadi turning point untuk kemenangan di EVOS Icon di game kali ini. Karena kalau bicara soal hero yang dimiliki oleh Grafis, mereka bisa mainin karya killer advantage ya dengan adanya power of assassins yang dimiliki. Tapi kita lihat juga di mana udah satu buah sedikit skirmish yang terjadi, hanya skirmish yang ternyata tidak ada respon positif dari satu sama lain. Dan bahkan tadi kalau kita lihat juga dari teman-teman EVOS Icon masih bersabar terlebih dahulu walaupun Palevi udah mulai terdeteksi memantau pergerakan jungler, bahkan terdistract dengan adanya satu buah flicker yang dibuka dari Nepal. Bakal di-follow up lagi, tapi Palevi harus mundur ke belakang di outplay dengan yang first blood yang berhasil diamankan oleh anak-anak dari EVOS Icon. 1-0 Gozalzi diselamatkan dengan sprintnya, hampir saja ada satu palu besar dari bapaknya Julian, Terizla katanya ya. Kalau kata rumor-rumor bapaknya Julian itu, bapaknya Julian itu adalah Terizla ya. Tapi balik lagi, diselamatkan oleh sprint, membuat Gozalzi masih bisa survive. Cuman satu hal yang akan aku katakan dari sekarang, Gozalzi dengan Basyanya
Tortes Busan seakan bisa memberikan efek anti-regen kepada teman-teman dari EVOS. Ini bakalan efektif untuk menahan power dari Veldora dan juga Nea Ya. yang menggunakan Martis di game kali ini. Tapi selebihnya untuk badan, menurutku badan dari Basya cukup oke, tapi sisi power nih yang kurang dari grafis. Lihat deh, di grafis ini nggak ada stopper sama sekali. Untuk stun aja itu nggak ada, mentok-mentok immobilize atau satu kali loncatan dari Shield Spirit, Shield Unity yang dimiliki oleh Basya. Itu pun juga cuma sekali. Yes. CP. Sama Cross Strike juga gak sih? Itu pun untuk melindungi diri sendiri ya. Iya, bukan sisi beneran sisi Skyzar. area gitu Ya, loh. itu dia berbeda sebetulnya dengan EVOS yang lebih stable lah. Sisi Dia oriented punya ya. sisi oriented banget dengan adanya penalty zone nantinya, Divine Judgment juga, surprise effect, dan bicara soal emblem, di sini ada satu Little Ignition yang dibawa juga dari arah Gamora sendiri untuk mainin burst damage dan juga Rupture untuk penetrasi yang bisa dihasilkan dari Parsha yang menjadi PR sebetulnya karena nggak ada hero pure yang bisa masuk ke area backline pertahanan yang dimiliki oleh tim Grafis. Yes, dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi emblemnya, aku suka banget dengan emblem yang dibawa oleh Doma. Dengan ngambil ke arah basic common emblem, diikuti dengan Quantum Charge dan juga Thrill, ini membuat dia mendapatkan sweet spot power, itu bukan dari damage-nya tapi dari mobilitasnya. Lihat gimana dia bisa in and out dengan mudah karena adanya Quantum Charge yang dimana akan memberikan efek tambahan movement speed. Setiap basic attack dalam 6 detik sekali, ditambah lagi dengan heal yang bisa didapatkan dengan total maksimal di angka 150 HP. Tapi balik lagi untuk daerah mid lane, Vex sudah mulai memberikan space depan sana, tapi Nea pun tersangkut. Bahkan ditutup lagi dengan adanya satu real world profession membuat Nea pun tidak bisa kabur. Dan bahkan Mortal Coil tidak sempat di pop up olehnya. Ya, satu untuk nothing, sang jungler dari EVOS Icon ditumbangkan seketika dengan adanya banyak resource yang keluar mengarah ke arah dirinya. Tapi nampaknya bakal dibalaskan dengan satu buah penalty zone dan juga Divine Judgment yang mengarah ke area Erja. Tapi nampaknya Erja still survive. One last hit dari area sisi Gozalsi sendiri harus di pressure dan dipunish dengan ada damage yang diberikan oleh seorang Doma. Kontribusi damage yang tiba-tiba datang dari arah penalty zone yang dikeluarkan oleh Veldora membuat satu pemain tumbang tanpa adanya pertukaran, tapi Turtle bakal langsung di set up oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Dan nampaknya sang pemegang retribution yang cukup jauh dari Grafis ini membuat tidak akan ada kontes di Turtle yang kedua. Oke, balik lagi. Oke lah, ada real world information dari tangan Grafis Esports untuk territorial powernya. Tapi sekalinya Veldora mendapatkan penalty zone. Ini udah 2 kali kejadian Veldora memberikan momentum dan juga sisi power kepada teman-teman dari EVOS Icon untuk mendapatkan hal seperti ini. Dengan hilangnya Gozalsi, otomatis pro-liner mereka dari Grafis sudah mulai berkurang dan lagi-lagi penalty zone dibuka. Skyzar mau kemana? Tidak bisa melakukan pelarian diri, membuat Skyzar menjadi korban selanjutnya di tangan EVOS Icon. Yes, one last hit dari Gamora, tapi tidak ada inisiasi lanjutan yang membuat 2 pemain dari Grafis tumbang. Ini otomatis mempengaruhi bagaimana perekonomian sudah mulai dipegang kendali oleh teman-teman dari EVOS Icon. Perbedaan hingga di angka 3.000 kurang lebih. Lebih lagi udah ada jadi satu buah Demon Hunter Sword untuk Doma sendiri yang memperkuat nantinya basic attack dan juga Blazing Duet yang dia torehkan. Dan juga Heptasis yang ternyata menjadi satu item andalan dari seorang Ridak. Di area top lane, bakal ada satu pressure yang bakal dibuka. Veldora terhimpit, bahkan penalty zone dikeluarkan gitu saja. Tapi nampaknya Deadly String yang dibuka oleh seorang Ridak dan juga Iconic Edge yang diopen oleh seorang Vex. Membuat Veldora tumbang. Red Astrake, satu hentakan terakhir. Masih di Consecration, tapi Nea datang untuk menjegal. Perjalanan pulangnya di belakang Grafis. Membuat sang jungler tumbang. One last hit dari seorang Nea. Di-commit dan di-punish dengan ada satu buah Iconic Edge yang dibuka oleh seorang Vex. 2 member tumbang. Ditukarkan dengan adanya satu pemain dari Grafis yang hilang di area top lane. Oke, ini sebenarnya paksaan yang bisa dibilang cukup adil untuk kebelah 2 tim ya. Dimana EVOS dengan Neanya nge-push over ke dalam turret, mengambil ke arah Ridak. Oke, Ridaknya tumbang, tapi Neanya juga tumbang. Sebenarnya menurutku tadi itu udah menjadi salah satu prolong team fight yang cukup oke ditahan oleh Veldora di dalam sana dengan penalty zone-nya. Tapi balik lagi, melihat dari segi item, aku melihat bahwa Veldora itu baru punya Fury Hammer. Jadi untuk segi powernya, untuk spell fame-nya itu masih belum maksimal. Apalagi dengan baru hanya ada total 4 KDA di tangan Veldora. Tapi Vex, kena tetesan dari Fatal Attack itu udah benar pedih banget, apalagi dengan Gozalsi yang mencoba untuk mundur terlebih dahulu, tapi ternyata dia sangkut di sana. Capu di belakang sana langsung set up dengan adanya Real World Innovation dikejar dengan di Doma. Doma pun bisa berhasil menekan Erza ke belakang sana. Vex di lain sisi mencoba untuk pulang juga. Doma tidak bisa ngapa-ngapain, turn dapat memori langsung men-shutdown ke arah Doma yang menggunakan Cloud di game kali ini. Death pertama dari Doma. Perfect Turtle
berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Walaupun Doma di sana harus dipunish dengan adanya satu buah area of effect yang keluar dari seorang Kaiser, tapi bakal dibayar lagi, di mana 2 pemain, 3 bahkan dari EVOS Icon bakal coba untuk memberikan pressure tambahan di area top lane. Nia tertinggal dari kawanannya, Fred Aspect dikeluarkan untuk bisa menyelamatkan Nia dan bahkan di outplay! Dengan area 1 buat Decimat yang pasti membuat Vex-nya tumbang di area top lane. Dan tidak ada pertukaran, one last hit, Nia still survive. Ini dari tadi tim fight yang dibawa oleh EVOS Icon jujur menurutku keren banget sih dari tadi sih. Yang dari Veldora selalu menggunakan penalty zone-nya di depan sana untuk bisa memberikan space bagi EVOS menginput damage-nya. Nea yang masih survive dari segala pukulan yang diberikan oleh Grafis. Grafis mau tidak mau menurutku ini harus sudah mulai main backstep sih. Mainin Reduct-nya, mainin Dark Knight Falls-nya, tapi spesifik target ke siapa? Ke Gamora. Karena kalau enggak ya kayak gini. Dari seorang Palevi. Dan bahkan itu menjadi satu buah informasi yang sangat-sangat penting. Bahkan real world manipulations tadi sempat di pop up. Ini menjadi informasi bahwa tidak akan ada combo flicker Divine Judgments yang bisa dibuka. Sama dengan Gamora juga tadi udah ngebuka ke arah Veteran Strike. Yes. Langsung ditutup juga. Ngebuat territorial power dari masing-masing tim juga sudah mulai menghilang. Tapi dari belakang sana Nea sudah mulai masuk. Yes, bakal coba untuk mulai memberikan distraction saja. Memberikan space agar kawanan dari EVOS Icon berhasil menghancurkan area mid lane outer turret. Ini yang membuat nantinya sektor hutan yang dimiliki oleh Grafis akan semakin terancam lagi dengan adanya agresivitas yang mungkin akan dibawa oleh teman-teman dari EVOS Icon. Meanwhile, di area mid lane, satu pemain tumbang dengan adanya satu buah real world manipulations yang sempat dibuka oleh Gamora. Tidak ada pertukaran akan hal tersebut di area bottom lane. Kita lihat posisi dari Vex meng-outplay di 1v1 situations Doma. Harus menjadi pertukaran dari hilangnya Gozoxy. Aku penasaran sebenarnya itemnya Doma itu udah apa aja. Karena aku melihat tadi sebenarnya damage-nya udah ada. Tapi kayaknya attack speed-nya dikurangin karena ada Dominance of Ice. Sepertinya di tangan dari Vex itu sendiri. Tapi Lord, inisiasinya juga sudah mulai di setup dari kedua belah tim. Bottom lane turret ini udah dipush juga oleh Vex. Yang dimana sepertinya Vex sebentar lagi juga akan menjalankan laning jauhnya. Kalau sampai ketemu sama Doma lagi, menurutku itu bakalan wasted resource banget di tangan EVOS Icon. Mengingat bahwa Doma itu membawa Cloud, area of effect yang besar ditambah lagi dengan penalty zone, itu bakalan jadi manis banget. Tapi Dogtech Pulse Doma dibuka begitu saja, Retributions yang on point coming from Dea. Membuat Lord berhasil diamankan oleh bahkan sang jungler dari Grafis harus ditewaskan seketika. Killing Free berhasil disecure oleh seorang Nea looking for more. Disipet sudah dikeluarkan, Immortality terbalut dalam tubuh Gozoxy langsung ditumbangkan seketika dan Blazing Duet dikeluarkan oleh seorang Doma. Tapi sayang sekali, wipe out gagal diciptakan oleh pemain dari EVOS Icon. At least ada 5 objektif yang berhasil diamankan oleh EVOS Icon dan bahkan tidak mau kembali menurunkan tempo permainan hingga dengan inner middle turret pun berhasil mereka secure. 10 menit pertama EVOS Icon telah mendapatkan satu inner turret dari Grafis. Bahkan lihat di top lane sana Doma langsung melakukan push potensial juga yang dimiliki oleh EVOS Icon. Oke, ini Lord yang belum enhance. Ini Lord yang masih biasa aja, tapi setidaknya minion yang dibawa sudah mulai berkembang. Sudah mulai membesar, membuat minionnya juga agak sulit untuk ditumbangkan. Yes. Maka dari itu, EVOS Icon harusnya ini menjadi turning point untuk kemenangan mereka juga. Tapi lihat di sana dengan Palevi yang menarik ke depan. Vex pun langsung dihilangkan dengan satu Decimation Assault yang dimiliki oleh Martis dari Nea. Membuat satu frontrunner dari Grafis telah menghilang. Yes, sebuah inner turret berhasil dipangkas berkat dampak dari Lord yang berhasil diamankan oleh EVOS Icon. Dan terlebih lagi, kita bakal lihat pasif turret di area bottom lane. Sudah mulai diaktifkan. Nea bakal coba untuk mengarah ke area mid lane. Tidak mau berfokus ke area satu lini base saja. Yang membuat teman-teman dari EVOS Icon bakal coba untuk mainin 3 laning pushnya. At least sekali lagi, teman-teman dari EVOS membawa keuntungan yang besar sekali. Dengan di Lord pertama yang tidak ada power charge. Tapi base turret berhasil mereka secure. Oke, ternyata dari segi itemnya aku melihat bahwa Vex telah mengambil Dominance Ice, Athena Shield, dan juga Enchanted Talisman. Jadi, alasan kenapa damage dari Doma menuju ke arah Vex itu besar adalah karena untuk physical defense-nya ini baru ada di tangan Dominance Ice dengan 70 physical defense. Sementara kalau kita ngelihat ke badan dari Cloud-nya Doma, dia telah mengamankan Malefic Roar yang bisa memberikan 20% physical penetration, ditambah lagi dengan Demon Hunter Sword, pastinya bisa membuat bocor darah dari Vex. Cuman ingat, Dominance Ice itu nggak cuma dari segi penambahan physical defense-nya saja. Bukan cuma dari anti-regennya aja, tapi ada juga pengurangan attack speed ke arah lawan. Sebanyak 1/4 dari attack speed aslinya dan ternyata
mid lane ini ya. Taunting Udah dulu dah mulai sih. panas ya. Recall yang sama, uniformnya langsung recall di mid lane. Memberikan efek taunting kepada teman-teman dari Grafis. Secara tidak langsung juga menyerang. Tapi Yo. bukan dari lane of down, tapi dari segi mental. Psycho War. Psycho War. Psycho War yang Psycho coba War. di-build sama teman-teman Yep. dari EVOS Icon. Apalagi euforianya sir. juga berasa banget. Mengingat ini adalah turnamen offline juga, mereka bisa bertatap muka secara langsung. Dan sejauh ini semua objektif dan sektor bangunan turret berhasil dipegang dan dipimpin. Tapi nampaknya Pak Levi menarik karena satu member yang berhasil mundur ke belakang. Sudah satu buah Brand Aspect, Real World Manipulation masih bisa ditahan Flicker. Dan juga Penalty Zone hanya mengarah dan memberikan teori ancaman belakang agar Grafis mundur ke area lini pertahanan belakang. Sedangkan Ridak bakal coba untuk mulai mengkat perjalanan wave minion lead lane yang dimiliki oleh pemain-pemain dari EVOS Icon yang nampaknya dari arah rotasi dan juga keberanian Grafis keluar dari comfort zone mereka bakal coba untuk paksain karya objektif dari area Lord itu sendiri. Mereka bakal coba untuk kontes kalau Vex bakal diutus untuk melakukan satu buah observasi, tapi nampaknya damage yang ditorehkan dari Doma mengarah ke area Vex saja seperti yang sudah dibahas Joji ini udah mulai perih banget. Udah Dan bocor. EVOS Icon di sini cuma mancing-mancing doang sih sebetulnya. Agar teman-teman dari Grafis mau masuk untuk melakukan team fight. Ya inilah minusnya dengan Hellcat Jungler ya. Dia damage-nya besar, dia bakalan bisa one shot combo. Tapi dia glass cannon. Dan tidak banyak skill escape mechanism yang dia miliki. Masalahnya ada Tivan Jasmine di tangan Pak Levi. Lihat Pak Levi tuh udah dapetin berapa asis sih dari tadi dari Ring of Honor. Tapi tiba-tiba ada sedikit tarikan lagi pada Vex membuat Vex pun tersisa tinggal 2 pada speed saja. Di belakang sana Lord masih bisa ditarik perlahan-perlahan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan sepertinya keadaan telah kembali menenangkan sendirinya. Ya, sudah mulai kondusif dan nampaknya teman-teman dari Grafis mereka tidak mau terlalu mengambil resiko lebih dalam. Lord ditarik semakin jauh di area teritorial yang dimiliki Itu, oleh ini lihat, EVOS lihat, Icon, tapi lihat, one last lihat. hit from Doma di area top lane membuat Vex tewas dan bahkan teman-teman dari Grafis mereka kehilangan satu member mereka, which is kuantitas dipegang penuh oleh teman-teman dari EVOS Icon. Terlebih lagi ya mereka punya satu member baru dari Lord yang sudah ter-enhance yang nantinya akan berjalan di garis lurus bottom laning phase turret yang sudah tidak ada lagi turretnya. Tapi nampaknya teman-teman dari EVOS bakal coba untuk maksain hancurkan karya satu buah base mid lane. Udah ada satu buah konsol flicker from Palepi dan tidak ada yang berhasil ditarik. Again kita lihat 2 kali flicker from for nothing dari area Palepi itu sendiri. Tapi Real World Manipulation sebagai high ground defensive dikeluarkan gitu saja. Dogneck Bolt dan bahkan di off-on. Tapi nampaknya di outplay dengan damage yang diberikan oleh seorang Nea. One last hit dari seorang Nea dan bahkan flicker dikeluarkan begitu saja. Nea still to the fight. Masih bisa mundur ke arah belakang dan Doma meng-outplay. Vex-nya tumbang. 2 pemain hilang. Penalty zone keluar dari seorang Veldora mengacak-acak formasi. Baru saja dibeli oleh Grafis. Baser expose. Dan lihat. Satu pemain tersisa bakal coba untuk mulai bertahan hidup. Tapi EVOS Icon berhasil mengamankan kemenangan di game kita yang pertama. Yes! Power dari Palevi aku suka banget di game kali ini hanyalah keluar Ring of Order dan juga Divine Jasmine, tapi